menerima firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku Tuhan, seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kembali saya undang, kita boleh bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwa kami Tuhan terangkat kepadamu. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan Oh, ku berikan
pulihkan hatiku pulihkan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami ke rumah Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kami, bimbingan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menikmati lawatan Tuhan melalui musik, pujian yang menyegarkan tubuh, jiwa dan pikiran kami dan memberikan pengharapan kepada kami semua. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan, memahami, membagi pemahaman tentang kebenaran firman Allah, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih, urapi semua kami, buka hati, buka pikiran kami semua, sehingga kami dapat menyambut kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kehidupan umat Tuhan yang tergerus atau merosot oleh karena perkembangan zaman, sehingga kurang mencerminkan kehidupan umat Tuhan, merosot oleh karena perkembangan, oleh karena pengaruh perkembangan zaman sekarang ini. Oleh sebab itu hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian memikirkan, memahami firman Allah. Tuhan menghendaki kehidupan sebagaimana yang dirancang Tuhan, atau Tuhan menghendaki kehidupan umat Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka saya akan membacakan beberapa ayat dari pemahaman ini, sehingga Bapak Ibu dan Saudara terbuka ataupun kita dapat memahaminya sesuai dengan firman Allah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kehendaki, yang tergerus saya katakan tadi, yaitu hidup rukun dalam persaudaraan. Saudara sekalian, hidup rukun dalam persaudaraan itu merosot, bukan saja di kalangan gereja, tetapi di kalangan keluarga. Saudara bersaudara, kerukunan persaudaraan keluarga itu merosot. Bahkan kadang-kala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam keluarga bersaudara itu, meskipun dalam suatu keluarga, satu bapak, satu anak dan sebagainya. Hidup rukun dalam persaudaraan, inilah yang dikehendaki Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Apalagi di tengah-tengah keluarga kita sebagai keluarga umat Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 133 ayat 1 dan 3 sampai 3 menyatakan kepada kita. Saya bacakan nyanyian Syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan Tuhan. Saya sambung dengan ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sanalah Tuhan memberkati, memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak sekalian, rukun itu indah, rukun itu memberkati, rukun itu diberkati. Jadi kalau kita mau hidup indah, hidup menyenangkan di dalam kehidupan ini, kita rukun satu sama lain. Baik dalam keluarga,
baik dalam bergereja, sehingga kita sama-sama menikmati kehidupan sebagaimana yang dirancang dan dikehendaki Tuhan. Tapi bukan saja indah, tetapi di situ di tengah-tengah hidup yang rukun itu, keluarga yang rukun, gereja yang rukun, maka Tuhan menyalurkan berkat-Nya kepada kita semua tanpa terkecuali. Maka saudara sekalian, Tuhan menghendaki dalam kehidupan bergereja itu, berkeluarga itu adalah hidup rukun dalam persaudaraan. Berkat Tuhan dicurahkan. Di ayat 3 dikatakan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya bagi keluarga yang rukun, gereja yang rukun, terus menerus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, hidup yang rukun, kata firman Allah, itu kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan menjauh atau semuanya beribadah kepada Tuhan. Maka Yosua berkata kepada bangsa Israel, walaupun kamu semua tidak beribadah, walaupun kamu semua tidak menyembah Tuhan, maka saya dan isi-isi keluargaku akan menyembah Tuhan. Semuanya beribadah. Semua umat Tuhan dikehendaki Tuhan beribadah. Ibrani pasal 10 ayat 25. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, firman Allah mengatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling mengingatkan, saling membangun. Itulah saudara sekalian gaya hidup dan cara hidup umat Tuhan dari hari ke hari, juga dalam rangka berkeluarga sebenarnya. Saling mengingatkan, saling membangun, bukan saling melepaskan, membiarkan, bukan saling menjatuhkan, tetapi saling mengingatkan dan membangun satu sama lain. Fungsi orang tua kepada anak-anak, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum, mengingatkan anak-anak di dalam kehidupan mereka, supaya mereka bersaudara dan sesama sebagai umat Tuhan saling mengingatkan dan membangun, karena manusia itu seringkali lupa, seringkali tidak ingat, atau seringkali melupakan. Maka kita perlu saling mengingatkan satu sama lain sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sehingga terjadi kehidupan yang rukun, bukan caci maki, bukan merendahkan dan sebagainya, tetapi kita saling mengingatkan dan saling membangun satu sama lain. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kehendaki. Kehidupan yang pertama itu hidup rukun, karena rukun itu indah, karena rukun itu mendatangkan berkat bagi kita. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, gereja yang dikehendaki Tuhan adalah umat yang melayani. Kalau kita membaca Yohanes pasal 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku pun berada, di situ pun pelayanku akan berada. Saudaraku, Tuhan menghendaki hidup umat Tuhan yaitu umat yang melayani. Artinya di sini saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita tidak ada yang pasif ataupun yang tidak terlibat di dalamnya, tetapi semuanya beraktivitas, semuanya ambil bagian, semuanya mengerjakan sesuatu yang baik. Kita mulai di penghujung tahun ini, dana Natal kita yang dibuat, dirancang oleh panitia 4,5 juta, ya, karena pandemi ini. Kita satu kali kemarin minggu yang lalu kita memberikan persembahan. Informasi dari panitia, dana 4,5 juta lebih pada cukup. Nah, saudara sekalian, menandakan ini kepada kita bahwa kita semua ambil bagian. Kita semua tidak berdiam diri. Semuanya ambil bagian. Di dalam Yohanes 12 ayat 26, melayani Tuhan
mengikut Tuhan, maka dia juga dihormati Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita dikehendaki melayani Tuhan, mengikut Tuhan, maka dihormati Tuhan. Kadangkala kita ini manusia terganggu dan sakit hati, bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena merasa harga dirinya terinjak, merasa tidak dihormati dan tidak dihargai. Saya pikir tidak terlalu perlu semacam itu. Yang penting, yang utama bagi saya dan saudara, kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan, dan Tuhan menghormati, Tuhan menghargai semua kita. Siapa kita? Di mana kita ada? Tuhan menghormati saya dan saudara. Tuhan menghargai saudara dan saya. Tuhan memandang saya dan saudara adalah orang-orang yang bernilai, orang yang berarti, orang yang berguna. Manusia mungkin sering tidak menghargai, tidak menganggap kita bernilai dan sebagainya. Tetapi ingin saya katakan, Tuhan menghormati karena kita punya nilai. Melayani Tuhan, saudara sekalian, yang dikehendaki Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 28 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Giat selalu. Di dalam melayani, di dalam hidup bergereja, dan sebagai umat Tuhan, kata firman Allah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya saudara sekalian apa? Saudara dan saya terlibat dan aktif. Ambil bagian. Jangan berkata biarkan dia saja. Tetapi semua kita. Kalau kita tidak mau dan tidak ingin, bukan 1000 alasan yang dapat membuat kita tidak mau. Bahkan beribu-ribu alasan yang kita bisa buat untuk kita tidak ikut di dalamnya. Namun demikian saudara sekalian, itu merupakan suatu dalih, sesuatu rintangan ataupun suatu penghambat dari diri kita. Tetapi Tuhan menghendaki saya dan saudara giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, sampai kita akhir hidup kita giat selalu. Kita giat selalu. Ya, kemarin kami Rakernas kumpul dari seluruh Indonesia ini, para pimpinan daerah. Saya sebagai orang yang senior berkata kepada teman-teman, ya, saya terakhir tanda petik untuk aktif di sinode karena zamannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk ke depan, dan saya juga tidak mau. Dan saya akan lebih banyak berorientasi di dalam. Namun bukan berarti berhenti. Selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan itu. Nah ini yang kedua sekalian, kita melayani. Umat yang melayani itu yang dikehendaki Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan bagi gerejanya, bagi umatnya melayani. Jadi kalau Bapak Ibu diajak untuk pelayanan, jangan punya alasan ya, sekalian, karena alasan itu ya kalau nggak mau itu macam-macam bisa dibuat alasannya. Tetapi Tuhan tahu dan mengerti dan menghendaki saudara dan saya melayani selagi ada kesempatan, karena kesempatan itu tidak selalu ada. Kesempatan itu akan berakhir, kesempatan itu akan hilang. Maka selagi ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian, mari kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, gereja umat Tuhan yang kehendaki Tuhan, yaitu umat yang mengajak, umat yang bersaksi. Saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti
dan berdoa. Mengajak untuk bersaksi dan mengajak teman. Dalam konteks Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, ini mengajak, mengingatkan supaya teman-teman berkumpul, sama-sama bertekun di dalam persekutuan, di dalam membaca ataupun menikmati berkat Tuhan serta berdoa. Bertekun dan berkumpul. Kita ajak teman, kita ingatkan teman kita ingatkan saudara kita. Saya mendapat informasi dari adik saya yang wanita paling kecil, dulu Kristen dan pulang kampung menikah tidak dengan orang Kristen. Bertahun-tahun kita doakan dan terakhir dia mau bergereja tetapi dilarang oleh suaminya. Tetapi dia terus-menerus. Akhirnya membuka pemikiran saya bahwa kita tidak terlalu cepat berkata orang yang menikah ataupun menghilang langsung disebut murtad. Adik saya katakan, Bang, sejak dulu saya tidak pernah berubah bahwa iman saya kepada Yesus. Dan sekarang berani berkata kepada kakak-kakaknya dan adik-adiknya kemunakan. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa membawa ke sorga. Apapun yang terjadi, saya akan ikut Tuhan. Ya. Saya pikir saya merasa senang karena adik saya begitu kuat dan dia berani di tengah situasi dan keadaan keluarga kami. Kakak saya dan umumnya keluarga berkatakan merasa malu kalau kita menjadi seorang Kristen dalam keluarga itu. Sejak dulu saya menjadi Kristen, keluarga saya berkatakan kami malu karena kamu menjadi seorang Kristen. Saya pikir apa yang saya bikin malu gitu ya, melakukan apa gitu. Saudara sekalian, tapi tetap bertekun. Betul, meskipun adik saya sekarang dia belum bisa terlalu aktif untuk dapat berbakti, berkumpul dengan teman-teman dalam gereja, tetapi dia berkumpul dengan teman-temannya yang sama-sama percaya Tuhan. Ya berikut saudara sekalian, kita mengajak, membawa orang kepada keselamatan. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 47, kita membawa orang-orang kepada keselamatan, artinya mengajak, mengingatkan, memberitahukan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Ya, kembali kepada cerita kesaksian adik saya. Dia katakan semua, hanya Yesus menceritakan tentang keselamatan itu. Keselamatan itu. Diancam sama suaminya. Ya, dia tidak, mungkin sekarang dia belum, tapi dia bilang saya akan mengambil keputusan apapun yang terjadi. Jadi pergumulan juga bagi saya. Bagaimana ke depannya. Tapi mempertahankan iman. Menceritakan, membagikan tentang keselamatan itu. Suatu momen. Saya senang adik saya di tengah-tengah situasi semacam ini. Dia menyatakan keselamatan melalui Yesus. Saudara dan saya, tugas kita sebagai umat Tuhan, kita menyatakan keselamatan. Sorga itu hanya melalui Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, Tuhan menghendaki melayani itu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kemana-mana, mungkin melalui doa kita, melalui sarana kita. Kita ada pos PI kita, ada yang di Kalimantan, seharusnya itu merupakan suatu bukti real bahwa kita semua ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Kita ambil bagian dalam mengabarkan kabar baik dalam rangka penyelamatan umat manusia ini. Memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan memberitakan kabar baik itu, saudara dan saya sebagai warga gereja, kita tidak hanya berputar-putar melihat sesama kita, tetapi ada melihat yang lebih besar, keselamatan dunia ini. Sehingga kita tidak terjerumus kepada saling salah menyalahkan satu sama lain, saling melihat kelemahan dan kekurangan satu sama lain,
tetapi kita melihat dan memahami ada yang lebih besar ke depan, jauh di sana, bahwa ada yang perlu dilayani dan diselamatkan. Nah, yang berikut saudara sekalian, umat yang dikehendaki Tuhan itu adalah umat yang memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan pemikiran kita kepada Tuhan, memberikan apa yang dapat kita beri. Umat Tuhan adalah umat yang pengasih dan pemurah. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Suatu perbedaan, orang fasik dengan orang benar. Orang fasik pinjam, tidak kembalikan, tidak bayar. Tetapi orang benar, orang hidup dalam Tuhan, umat Tuhan, dia pengasih dan pemurah. Ya, pengasih dan pemurah. Tapi ada juga yang mengatakan dia orang Kristen kalau minta dibantu, ya macam-macam dan sebagainya, tidak bisa dan sebagainya. Bukan begitu konsepnya. Bukan orang Kristen tempat menjadi ya penanggulang segala sesuatu. Tapi gaya hidup dan cara hidup umat Tuhan itu, dia adalah pengasih dan pemurah. Dia tidak terlalu terus-menerus digenggam, tapi tangannya terbuka untuk memberikan kebaikan kepada orang. Memberi bertanda pengasih dan pemurah. Memberi itu saudara sekalian mendapat upah. Matius pasal 6 ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak seperti orang-orang Farisi yang mempercanangkan, wah saya begini sebagainya, untuk dilihat dan dipandang dan dihargai, dan untuk mendapatkan sesuatu. Saudara sekalian, saya dan saudara memberi apapun yang kita beri kepada Tuhan tanpa diketahui orang, kita, kata firman Allah, sudah mendapat upah. Sudah ada upah yang Tuhan siapkan dan Tuhan berikan kepada kita di dalam rangka kita memberi itu. Maka saudara sekalian, apa yang dapat kita beri karena sebenarnya kita sudah mendapatkan upah di dalamnya. Mendapat upah. Orang yang memberi, dia mendapat upah. Maka kata firman Allah, orang yang memberi tidak berkekurangan, karena dia selalu mendapatkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Yang berikut dalam memberi itu, Tuhan membalas pemberian kita. Matius 6 ayat 4 berkata, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka dikatakan, Bapamu yang di sorga melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Tuhan membalaskan kebaikan kita, Tuhan membalaskan kemurahan kita kepada sesama, dan dalam rangka pekerjaan Tuhan apapun juga, Tuhan membalas pemberian kita. Tuhan tidak tinggal diam dan tidak hanya menonton saudara dan saya, kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kepada sesama, dalam pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Tuhan membalas pemberian kita. Umat Tuhan yang dikehendaki Tuhan dalam rangka memberi, mengembalikan milik Tuhan kepada Tuhan. Malaki pasal 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara manakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, perpuluhan, dan persembahan khusus. Ini kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan itu, kita menipu, ya, menipu Tuhan, ya, menipu Tuhan, berbohong kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu, maka dikatakan Tuhan menghendaki saudara dan saya mengembalikan milik Tuhan. Bukan jumlahnya. Dari karena teman-teman berkata, apakah kita wajib mengembalikan sesuatu kewajiban kita kepada Tuhan? Saya katakan kepada teman-teman dalam rakernas itu, berdasarkan tata gereja dan tata laksana kita dan ketetapan sidang kita bersama, kita wajib dan harus mengembalikan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, firman Allah berkata kepada saya dan saudara, kita punya kewajiban mengembalikan milik Allah, dan itulah kehendak Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Nah, inilah sebagian hidup umat Tuhan yang dikehendaki Tuhan.
hidup yang diinginkan Tuhan bagi kita. Saudara sekalian, mari kita evaluasi, kita periksa kehidupan kita. Kita sebagai warga gereja, jangan jadikan pandemi sebagai alasan untuk kita tidak beribadah, tidak melakukan dan tidak beraktivitas. Namun tetap dalam rangka berjaga-jaga untuk kita dapat melakukan, mengerjakan sebagai umat Tuhan. Panitia berkata kepada saya, Pak, apakah sekali kita ibadah Natal? Saya katakan, boleh juga. Dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau terlalu mepet di dalam, di bawah ini, pakai balkon. Anak-anak muda di balkon, ya, supaya tetap menjaga prokes. Nah, jangan rapat. Anak-anak muda masih gagah, tapi jangan yang tua-tua naik ya. Ya. Kalau saya sudah naik ke lantai 3 dari atas bawah itu, ya sudah sedikit, ya bukan sedikit juga, udah ngos-ngosan juga. Ya, tetapi anak-anak muda masih gagah. Dan saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, kita menyembah. Kita mengagungkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan demikian saya kena percaya kalau kita melakukan ataupun menjadi umat Tuhan yang dikehendaki Tuhan sebagaimana saya jelaskan tadi, maka kita akan mengalami berkat Tuhan, ada damai, ada suatu persekutuan yang indah, dan kita diberkati dan memberkati, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu dan penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Tolong kami, tuntun kami semua. Jelaskan, teruskan pemahaman firman Allah bagi kami. Sehingga kami semua semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.